kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Amin. Amin. Melambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita lebih dan lebih lagi menaiki dan memuji nama Tuhan. Sama-sama kita bergoyang.
hadir-Mu setiap saat menjadi kebutuhan kami. Anugerah-Mu setiap saat yang melindungi, menyertai kami. Itu senantiasa kami rindukan dalam setiap hidup kami. Kehadiran kami di tempat ini berkumpul memuji, memuliakan Tuhan. Karena perkenan Tuhan memberkati kami. Karena perkenan Tuhan mengizinkan setiap kami untuk kami dapat hadir di tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Bapa dalam surga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak kami memuliakan Tuhan. Tetapi karena anugerah-Mu hadir setiap saat, anugerah-Mu hadir setiap saat dalam hidup kami, maka kami senantiasa juga rindu setiap saat memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan di hadirat Tuhan, Engkau sedang disenangkan. Hari ini kami rindu sabda-Mu membekali setiap kami. Sabda-Mu menjadi kebutuhan akan rohani kami, supaya di dalamnya kami senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu, supaya setiap kami secara rohani kami diberkati. Kami pulang dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. kita luar biasa. Kami serahkan kepada Anda. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian dulu terlebih dahulu ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus
lagu-lagu ini memujikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mengikuti itu bersama-sama. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk pagi hari ini bisa membawa firman Tuhan kepada jemaat atau mereka di tempat ini. Dan marilah kita bersama-sama memiliki rasa lapar yang luar biasa akan firman Tuhan. Bukan karena judulnya hampir sama, karena saya mengambil tema tentang kelaparan rohani, tapi ini menjadi sikap kita untuk kita benar-benar lapar akan haus akan firman Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika kita haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan, Tuhan akan puaskan kita, Dia akan memberkati kita. Nah, ternyata jadi tampilan kita. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, gambar seperti apa? Gambar tentang ini kelaparan yang terjadi di, kalau nggak salah saya ambil di Afrika. Ini kelaparan secara duniawi, tapi kita akan belajar tentang kelaparan rohani. Ya, bersama-sama kita akan menyikapinya. Bagaimana sih kelaparan rohani itu? Dan beberapa waktu ke depan ini kita akan belajar bersama-sama. Kita punya sikap hati yang baik di hadapan Tuhan sehingga firman Tuhan dapat memberkati kita. Kita buka bersama-sama dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Ucapan bahagia Bapak Yesus di bukit. Salah satu pasal yang akan digemari oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca bersama-sama di ayat ketiga bagian A. Kita bangkit berdiri bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lagi sekali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan duduk Bapak Saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, miskin itu diartikan poor in the spirit. Terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris adalah poor in the spirit. Artinya adalah orang yang miskin di dalam roh. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggris, pasti tulisnya poor in the spirit, miskin di dalam roh. Coba kita bayangkan, saat kita miskin kita tidak akan pernah merasa cukup. Iya atau iya? Karena jawabannya pasti iya. Dan saat kita miskin kita akan melakukan apa saja untuk supaya hidup kita dapat dipuaskan. Dan kelaparan dan kehausan itu adalah salah satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan makhluk hidup. Karena miskin, akhirnya salah satunya dia menjadi lapar dan haus, dan karena lapar dan haus, akhirnya banyak orang mencuri, membunuh hanya untuk mendapat makanan. Termasuk gambar yang tadi yang di awal itu, banyak orang berebut untuk mendapatkan itu gandum kalau nggak salah, bukan beras. Di ayat yang ke-6 di Matius 5, kita akan melihat di ayat ke-6. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Inilah contoh kelaparan secara rohani, berbeda dengan kelaparan
yang ada di dunia. Kebenaran akan firman Tuhan itu yang akan membebaskan kita. Kalau hidup kita penuh dengan firman. Kalau kita haus dan lapar akan rohani dan hidup kita dipenuhi dengan firman, hidup kita penuh. Nah, ada sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasa lapar dan haus adalah tanda apakah seseorang dalam keadaan sehat atau tidak. Saya mau tanya, sehat atau tidak kalau orang lapar? Hah? Kebenarannya adalah seseorang yang sehat akan lapar. Seseorang yang sehat akan lapar, haus dan memiliki nafsu makan. Kalau Bapak Ibu sakit, maka kita akan kehilangan nafsu makan. Iya kan? Kalau kita sakit, kita malas makan. Akhirnya ujung-ujungnya perlu diinfus ke dokter untuk dimasukkan asupan gizi dalam tubuh kita. Itu dalam jasmani. Begitupun dalam kehidupan rohani kita. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Saat gereja tidak lapar dan haus akan firman Tuhan, artinya gereja tersebut sedang tidak sehat dan tidak berjalan dengan Tuhan. Salah satu aspek bahwa kehidupan rohani kita itu sehat atau tidak, sakit atau tidak, bisa dibuktikan bahwa kita haus akan lapar akan firman Tuhan atau tidak. Kita harus rindu ke gereja atau tidak. Itu salah satu aspek tolak ukur bahwa kehidupan rohani kita sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Gereja Tuhan saat-saat ini, akhir-akhir ini membutuhkan makanan yang sehat. Bukan sembarang makanan. Musik yang keren, acara ibadah yang seru memang itu penting, bisa meningkatkan kualitas ibadah. Tetapi jika gereja hanya terus diberi makanan seperti hal-hal seperti itu, gereja tersebut bisa kurang isi. Segala sesuatu harus seimbang. Musiknya bagus, tetapi makanan rohaninya juga membangun. Firman Tuhannya juga mendidik kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Dan makanan yang sesungguhnya untuk gereja Tuhan itu terdapat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Ini gambar apa? Yohanes 6 ayat 35. Coba baca bersama-sama. 2, 3. 2, 3. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan ini makanan rohani kita, anak-anak Tuhan. Akulah roti hidup, kata Yesus. Saat kita makan, fokus kita pasti pada makanan yang tersaji di depan kita, bukan? Begitulah ayat ini menggambarkan. Yesus menceritakan kepada murid-muridnya, aku ini loh hidangan utamamu. Santap aku, jangan sisakan aku. Cari wajahku, jangan hanya cari berkatku. Carilah aku, maka berkatku akan mengalir dengan sendirinya. Amin. Cari Tuhan yang punya berkat itu, bukan berkatnya dahulu yang kita cari. Tuhan ingin menjadi fokus dalam setiap hidup kita. Hari ini kita akan banyak baca Alkitab, dan saya akan meminta bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita baca bersama-sama bergantian. Kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 59. Yohanes 6 ayat 48 sampai 59. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ketiga. Akulah roti hidup.
Inilah roti yang dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Pada masa itu, orang percaya orang Yahudi belum mengerti tentang perjamuan kudus. Dan bayangkan jika pada masa itu seorang pemimpin agama terus berkata seperti Yesus, inilah dagingku, makan dagingku, minum darah saya. Seperti tadi yang kita baca, orang-orang syok semuanya. Ini maksudnya apa? Tetapi lewat perkataan Yesus itu, saya percaya bahwa Yesus ingin mereka mengerti bahwa di dalam Yesus ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar berkat. Hadiratnya, pertolongannya dan apapun yang mereka harapkan itu mereka bisa dapat di dalam Yesus. Dan akses untuk sesuatu yang lebih besar ini adalah harus tinggal di dalam Dia. Kata makan dan minum darahku itu dalam bahasa Inggrisnya kita abide in Him, berada di dalamnya. Itu dalam bahasa aslinya seperti itu. Saya takut salah karena saya cuma hanya searching bahasanya seperti itu. Cara penyebutannya diartikan sendiri-sendiri. Dan artinya adalah kalau dalam konteks lokasi mempunyai arti tinggal di dalam, tidak akan pergi meninggalkan, terus menjaga terus berkelanjutan. Kalau dalam konteks waktu, setiap waktu tidak binasa, tidak akan habis. Dalam konteks keadaan selalu menjadi satu, tidak berubah. Ini yang menjadi keinginan Yesus. Firman-Nya ada di dalam kita. Di ayat 66 di pasal tersebut, banyak orang, kalau Bapak Ibu baca, banyak orang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus karena perkataan Yesus tersebut. Kemudian Yesus menantang murid-muridnya untuk tetap mengikuti Dia, untuk pergi bersama-sama dengan Dia. Dan apa jawaban Petrus? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan pernyataan ini yang Tuhan tunggu dari kita semua, dari setiap kita. Tuhan menunggu pernyataan ini. Ia ingin kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya. Dan firman Allah adalah, Alkitab ini adalah Yesus
Allah kita dalam bentuk tulisan-tulisan. Dan Yesus sendiri itu roti hidup. Dan iya, Yesus sendiri ingin kita memiliki kelaparan rohani. Iya, Yesus ingin kita lapar kepadanya, haus kepadanya, sehingga kita tidak meninggalkan kita, sehingga dia tidak meninggalkan kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang beberapa sikap kelaparan rohani. Bagaimana sikap kita menghadapi, bukan menghadapi, tapi bagaimana sikap kita untuk kita ada dalam sikap yang lapar akan secara rohani. Saya hanya bagi dalam 4 poin dan kita bisa belajar bersama-sama bagaimana sikap kita untuk kita ada dalam lapar secara rohani. Sikap yang pertama yaitu keluar dari zona kenyamanan. Keluar dari zona nyaman kita. Kalau Bapak Ibu duduk di ruang tamu, duduk santai dan kemudian makanan ada di ruang makan, tentu saat kita lapar kita harus berdiri dari ruang tamu yang santai itu untuk kita ke ruang makan tersebut, berjalan untuk mendapatkan makanan. Apalagi kalau kita mengalami kelaparan yang luar biasa, tentu kita buru-buru. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 37. Kita akan baca lagi bersama-sama. Yohanes 8 ayat 31 sampai 37. Saya baca ayat ganti, Bapak Ibu Saudara ayat ke-6. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak akan pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Yesus berkata, kamu tetap di dalam firman-Ku, abide in Him, di dalam Dia. Artinya Yesus ingin kita sungguh-sungguh hidup dalam firman tersebut, melakukan. Bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan setiap firman Tuhan. Ada dalam setiap hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan arti tinggal di dalam itu juga memiliki arti hidup di dalam Dia. Dan hal ini berbicara tentang kehausan kita akan firman, akan hadirannya yang akan selalu setiap saat, seperti halnya orang yang bernafas. Seperti kita bernafas untuk hidup, begitupun kehausan kita akan firman Tuhan. Saat kita mengenal dan melakukan firman, maka kita akan memperoleh kebenaran yang membebaskan kita. Amin. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang membebaskan kita. Ada sebuah quote dari orang dunia berkata bilang begini, perasaan adalah hasil dari pola pikir. Perasaan adalah hasil pola pikir. Kalau kita mau ubah perasaan kita, pola pikir kita harus dirubah dulu. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu yang suami istri tentu ada sering kita berantem lah ya, bertengkar, dan kita bisa saja marah dengan istri
kita, suami kita membuat kita kesal, dan itu wajar. Dan akhirnya selama 1 minggu kita diam-diaman, iya atau iya. Itu akhirnya menjadi hal yang wajar. Karena apa? Karena pikiran kita diisi dengan sinetron, diisi dengan drakor, diisi dengan yang kotor semuanya. Apa yang kita lihat di dalam film itu, secara tidak langsung itu mempengaruhi pikiran kita, dan akhirnya kita berbuat seperti itu. Tetapi seandainya kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, sebelum matahari terbenam kita harus berdamai. Itu hal yang simpel. Makanya ada quote, perasaan adalah hasil dari pola pikir. Dan apa yang diisi oleh pola pikir kita, itu menentukan perasaan kita. Kalau pola pikir kita diisinya sinetron, drakor, dan lain sebagainya, marah seminggu, sebulan, akhirnya menjadi hal yang biasa. Tetapi kalau pola pikir kita diisi dengan firman Tuhan, marah sedikit, udah lihat waktu ini udah mau matahari terbenam, buru-buru minta maaf. Amin. Amin. Atau lagi banyak nonton film daripada baca firman. Kelaparan rohani kita yang tentukan. Haleluya. Haleluya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, ya. Kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, pilihlah tempat dudukmu terbaik. Pilihlah tempat dudukmu terbaik. Jika kita lapar dan haus akan Allah, maka kita akan memberikan waktu, kesehatan, kekuatan kita yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan dan bertemu dengannya. Apa yang nyaman akan membuat kita tertidur dan kehilangan berkat Allah. Begitu pula dengan teman-teman gereja di sekitar kita, orang-orang yang tidak lapar dan haus akan membuat kita kehilangan fokus, dan akhirnya kita kehilangan berkat Allah. Ada suatu kisah di dalam Kejadian 13 ayat 1-11. Bapak Ibu baca di rumah. Ini kisah tentang Abraham memberi kesempatan pertama kepada Lot untuk memilih lokasi tempat tinggal baginya. Dan Lot melihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan, dan akhirnya memilih tempat tinggal di sana. Lot memilih tempat tinggal yang sangat nyaman karena ia pikir janji kemakmuran, kebaikan Tuhan ada di sana. Dan kita tahu yang terjadi adalah Sodom dan Gomora menjadi tempat kejahatan dan akhirnya dimusnahkan Tuhan. Sama halnya saat kita memilih tempat yang terbaik untuk memuji dan mendengarkan firman di gereja. Jangan pilih tempat yang paling nyaman untuk daging kita. Amin. Karena kita akan kehilangan fokus. Oleh sebab itu, kenapa banyak tempat duduk di gereja-gereja itu paling depan itu sebagai besar kosong. Kalau bisa yang paling belakang. Kalau bisa nggak kelihatan gembalanya, pendetanya. Karena merasa nyaman di paling belakang, dan akhirnya kehilangan fokus. Apalagi hari-hari ini kita semua sudah pegang kitab elektronik, dan di kitab elektronik itu ada notifikasi WhatsApp itu. Dan di kitab elektronik tersebut ada notifikasi transferan berhasil masuk. Haleluya. Akhirnya kita buru-buru lihat transferan itu daripada lihat Alkitab tersebut. Kok pada hidup ya? Fokus. Haleluya.
pilihlah tempat dudukmu yang terbaik, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan seperti tadi bilang, fokus dan masuk. Jadi akhirnya ibadah kita tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Kita pulang, kita diberkati, berkat dalam pujian penyembahan, diberkati oleh firman Tuhan, dan akhirnya kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Karena kita makan firman Tuhan itu dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, dan lapar rohani kita dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Tentukan, pilihlah tempat duduk terbaik. Bukan berarti di depan, tapi rata-rata di depan itu adalah kursi panas. Karena paling kelihatan kalau lagi ngantuk, Pak, kelihatan enggak? Si A lagi ngantuk. Kita bicara keadaan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Tunjukkan bahwa sikap kita memang lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang ketiga, sikap kita yang ketiga, tentukan porsi makanmu. Pertama, keluar dari zona nyaman. Kedua, tentukan tempat yang paling terbaik supaya kamu bisa makan. Dan yang ketiga, kita harus tentukan porsi makan kita. Ada sebuah pernyataan dari Christine K, salah satu song leader WL pada zaman saya di sekitar tahun 2000-an. Dia bilang begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan berkuasa. Semua kita memiliki akses yang sama terhadap Tuhan yang besar yang sama. Tetapi kenapa sebagian orang diberkati, sebagian tidak? Mengapa sebagian orang dipakai Tuhan luar biasa dan sebagian biasa-biasa saja? Pertanyaannya adalah, seberapa besar kita izinkan Tuhan menjadi besar dalam kehidupan kita? Tentukan porsi makan. Seberapa besar kita izinkan Tuhan menjadi besar dalam kehidupan kita? Kita harus mengerti bahwa kita sendiri yang harus menentukan porsi berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Kita sendiri. Hamba Tuhan siapapun dimanapun, tugas hamba-hamba Tuhan memberikan makan kepada jemaatnya, memberikan firman Tuhan. Tetapi yang menentukan kita makan benar-benar dengan puas akan firman Tuhan, kita sendiri yang menentukan. Oleh sebab itu, dalam satu komunitas yang firman sama satu, yang terima bisa berbagai macam. Ada yang bisa dapat di A, ada yang bisa dapat di B, ada yang bisa dapat A, B, C, D. Kita sendiri yang tentukan porsi makan kita. Dan berlanjut dengan kejadian Abraham dan Lot di Kejadian 13 ayat yang ke-14, kita bisa lihat di sini Tuhan memerintahkan Abraham untuk melihat ke sekelilingnya, dan setiap negeri yang ia lihat akan diberikan Tuhan kepadanya. Seberapa besar berkat yang Abraham akan terima tergantung dari seberapa jauh dia dapat melihat. Dan Abraham yang tentukan porsinya sendiri. Dan saya tahu Abraham pasti berdiri ke tempat yang paling tinggi supaya dia bisa melihat sejauh mungkin. Karena firman Tuhan bilang, seberapa besar ia memandang, sebesar itu akan dimilikinya. Amsal 20 ayat 13 berkata, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Kita harus buka mata rohani kita. Seberapa kita mau makan, seberapa besar ekspektasi, harapan kita terhadap firman Tuhan yang kita terima setiap minggu, setiap jam. Bahkan Bapak Ibu bisa membacanya, mendengarnya di handphone Bapak Ibu. Seberapa porsi yang kita mau makan, sebesar itu pula Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jangan pernah kecilkan porsi kita dengan mempermasalahkan setiap firman yang ada. Siapa yang berkhotbah apa, tapi lihat firman Tuhan tersebut, bahwa firman Tuhan itu adalah Allah dalam bentuk yang tertulis. Matius 10 ayat 40 sampai 41. Matius 10 ayat 40 sampai 41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang yang benar. Saat kita menghormati otoritas Allah, lepas dari siapapun yang memegang otoritas tersebut, maka kita akan memperoleh segala sesuatu yang Allah mau berikan dalam hidup kita tanpa tersisa. Sebelum besar porsi makan, Bapak Ibu Saudara sekalian, porsi makan berbicara menu yang kita pilih. Berapa banyak kita akan mau makan menu tersebut. Pemazmur memilih Yesus sebagai porsi yang ingin dia miliki, dengan apapun harga yang harus ia bayar. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Pemazmur memilih porsi Yesus sebagai porsinya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lebenam, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ini porsi makan kita. Sekalipun kayaknya enak ya, oh tubuhku, dagingku, ini ada pujian, kayaknya saat kita memuji Tuhan enak. Tetapi saat kita akan sudah mulai hidup dalam kehidupan hari-hari, apakah kita masih mengutamakan Yesus sebagai porsi makanan kita? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah menjadi bagianku selama-lamanya. Tentukan porsi makan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menentukan berkat rohani yang Bapak Ibu bisa terima. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, biasanya sudah yang terakhir. Yang keempat, lakukan apapun untuk makan. Lakukan apapun untuk dapat makan. Orang yang tidak makan dalam waktu yang lama tentu akan mati. Begitu pula kehidupan rohani kita. Kita lebih banyak melakukan sesuatu supaya kehidupan rohani kita tidak mati. Makanan adalah kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan. Dengan kata lain, makanan lebih penting daripada apapun secara jasmani. Tetapi jangan lupa, secara rohani itu pun penting. Sedikit saya ketika pembawakan firman ini, saya teringat akan khotbah minggu lalu, bertekun dalam ibadah. Bukan seakan-akan saya mau menyambungkan, enggak, tetapi Tuhan sendiri yang bawa supaya kita bisa menghargai setiap ibadah yang kita jalani. Ibadah berapa lama sih? 2 jam paling lama. Dari 24 jam sehari yang kita hidupi, dan dalam 2 jam itu
kadang-kadang kita pun masih korupsi. Korupsi. Saya harus akui karena saya beberapa waktu ini mengikuti seminar anak hamba Tuhan. Dan sebagai anak hamba Tuhan, saya pun pernah melakukan hal seperti itu. Giliran firman, wah, ayah saya lagi ada di depan, nggak tahu nih kalau saya akan pergi. Saya keluar dulu karena pastori juga seperti ini, seperti di sini waktu di Probolinggo, saya keluar dulu. Pada waktu zaman itu, Dragon Ball paling saya senangi. Jam-jam nonton Dragon Ball itu hari Minggu itu. Ayah saya lagi khotbah, saya keluar nonton Dragon Ball. Saya berapa ini? Kita di zaman sekarang ibadah kita 2 jam 1 jam setengah. Berapa lama kita korupsi waktu? Kadang-kadang ada 15 menit kita harus balas WA seseorang. Oh, penting ini, urusan uang ini. Kita introspeksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Seberapa besar kita mau menentukan porsi makan kita, itu menentukan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepada. Ini menjadi ayat terakhir kita. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Amin. Amin. Tapi bekerjalah untuk makanan yang kekal, yang bertahan. 1 ayat terakhir, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat ke-6. Ini saya dapat di akhir-akhir. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lagi sekali. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup artinya puas, penuh, full, sudah tidak lapar, cukup. Kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, memberikan keuntungan besar. Haleluya. Semoga firman Tuhan ini dapat kembali lagi membentuk pola pikir kita dan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Seberapa besar Tuhan ingin memberkati kita, seberapa besar juga kita ingin menghargai, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga semuanya tergantung dari kita. Saya undang pemain musik ke depan. Kita akan nyanyikan pujian Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Porsi makanan kita, menu utama makanan kita adalah Yesus sendiri, bukan yang lain. Dan biarlah pujian itu menjadi kekuatan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu
Melalui firman-Nya Dia cinta akan kehidupan kita masing-masing. Melalui firman-Nya Dia mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam hidup. Dan melalui firman-Nya, ketika kita membuka hati, hidup kita diubahkan. Haleluya. Terima kasih.
Adakah kita membutuhkan Dia hari ini? Adakah kita sedang mencari Dia dengan sungguh-sungguh? Mari datang kepada Tuhan secara pribadi kepada Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, keperluan kami adalah Engkau, keperluan kami adalah Engkau, menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami adalah Engkau mau membawa kami, menuntun kami kepada apa yang Engkau mau untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Tapi bawalah hidup kami juga Tuhan untuk tetap berada kepada rasa haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami berada di dalam tuntunan-Mu. Kami tidak menjadi orang-orang yang ada di jalan yang salah. Kami tidak memilih jalan yang lain, tapi kami mau tetap terarah di dalam jalan-Mu, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Engkau yang akan membawa kami untuk semakin dekat dan dekat pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini membawa kami mengerti lagi bahwa Engkaulah roti kehidupan, dan kami diajak untuk menikmati Engkau hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, puaskan kami selalu di dalam firman-Mu Tuhan. Puaskan kami selalu. Terima kasih, dan berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan membawakan korban persembahan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau sama-sama memberkati di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus
kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan bacakan waktu sepekan sesuai dengan ada di waktu jemaat. Selasa tanggal 15 Oktober ada ibadah kaum wanita Sipora di gereja jam 16.30. Mari ibu-ibu semua bergabung di dalam kaum wanita Sipora. Mari ibu-ibu, hari Selasa silakan datang. Hari Kamis tanggal 17 Oktober ibadah doa di gereja. Hari Jumat tanggal 18 Oktober jam 12 ada doa puasa dan dilanjutkan mesbah keluarga jam 17 di keluarga Ibu Lydia Sriwati untuk alamat info menyusul. Hari Sabtu jam 19 tanggal 19 Oktober jam 17 ada ibadah Joshua Generation dan hari Minggu jam 7 pagi Alfa Omega dan bertemu kembali di dalam ibadah raya jam 8 pagi. Kalau ada tambahan pengumuman kami silakan kembali. Haleluya. 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 Apa karena dingin atau apa nih? Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Kita berada di minggu yang kedua ini dan terima kasih kepada Tuhan. Sebagai pengumuman, Bapak Ibu boleh memperhatikan bahwa kita akan melakukan perayaan Natal dan ulang tahun gereja pada tanggal 8 Desember. Jadi saya mohon kita berdoa bersama di rumah ya. Doakan selalu, jangan berhenti berdoa untuk ibadah ini. Berdoa untuk dana yang kita butuhkan sehingga dapat dipergunakan juga dalam ibadah Natal. Bukan hanya khusus dalam perayaan Natal dan ulang gereja, tapi masih ada ibadah baik dalam ibadah Natal kita tanggal 25, lalu ada malam tahun baru dan tahun baru. Jadi Tuhan tolong sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan untuk itu dari panitia sudah melakukan usaha pencarian dana. Memang belum diketahui berapa yang dibutuhkan, tapi sementara kami terus bergerak dulu. Dan di depan atau di luar sana panitia melakukan basar, Bapak Ibu, basar untuk pengumpulan dana dari setiap wadah. Dan minggu kemarin sudah dilakukan dari wadah sekolah minggu, dan hari ini pemuda dan remaja, minggu depan kaum wanita, minggu berikutnya kaum pria, dengan cara-cara masing-masing untuk melakukan giat bersama pengumpulan dana. Jadi mari kita berlomba untuk melakukannya seberapa yang Bapak Ibu bisa beri untuk pekerjaan Tuhan. Kita lakukan bersama untuk memuliakan Tuhan. Dan sebentar ada latihan paduan suara. Mulai akan lagi latihan paduan suara. Masih terbuka untuk siapa saja yang mau melayani lewat paduan suara ini, untuk kita bernyanyi bersama di dalam ibadah perayaan Natal dan ulang tahun gereja. Saudara rindu menjadi paduan suara, nanti di sorga kita jadi paduan suara yang besar, saudara. Jadi mari kita libatkan diri dalam apapun untuk kita melayani Tuhan, sekalipun mungkin tidak di paduan suara, tapi di bagian mana kita mau melayani Tuhan, sebab di sorga kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Jangan ada yang berpikir, aduh nanti saya suaranya nanti, kalau sudah menjadi satu jadi bagus. Guru kita tidak memberikan kriteria ya, ada mana guru kita harus belum ya, masih semua terbuka, mau anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya dapat kesaksian Bapak Ibu mengenai paduan suara, sebab lagu yang kita nyanyikan itu terdengar di satu daerah di Kalimantan Timur, dan mereka menyanyikan lagu pujian yang kita pernah nyanyikan.
eh, untuk melakukan perayaan pentabisan gereja. Kesaksiannya waktu melakukan paduan suara, jadi itu lintas generasi, dari usia anak-anak remaja sampai usia paling besar, usia 80-an. Coba, lintas generasi katanya. Jadi itu paduan suara kaum wanita, tapi sampai ada usia 80-an masih ingin bergabung di dalam paduan suara. Satu kesaksian lagi, saya punya rekan pelayanan yang melayani bersama di Panti Pangesti dan Panti Karya Asih. Seorang ibu yang sudah berusia lanjut, kalau nggak salah sekitar 80-an lebih lagi, beranggota jemaat di Malang, kalau tidak salah di Lembadien ya. Nah, dari muda sampai usia lanjut, ibu ini memang suka bernyanyi, jadi masuk di dalam paduan suara. Sampai dia meninggal pun, dia ada di tempat latihan paduan suara. Dia meninggal saat ada di latihan paduan suara ibu-ibu. Saya cuma bilang, begitu senangnya orang untuk melayani Tuhan dengan bagian-bagian yang dia ingin lakukan buat Tuhan. Dan kalau saya panggil, gimana caranya? Dia hanya biasanya katanya kalau pegang handphone, mau di ibadah, mau di latihan, handphone itu selalu dia harus matiin. Harus mati, bukan di silent tapi mati. Nanti kalau sudah selesai baru dia hidupin lagi. Tapi waktu itu kesaksian Cici ini, handphonenya si ibu ini dia nggak matiin. Jadi waktu latihan tiba-tiba handphone itu berbunyi. Jadi seperti panik ya, seolah panik, dia ambil handphone, jatuh, ya sudah selesai. Begitu indahnya, begitu indahnya Tuhan memanggil seseorang, tidak dalam hitungan harus dalam keadaan seperti apa ketika Tuhan memanggil kita, tapi pastikan diri kita ketika Dia memanggil kita, kita sedang ada di dalam Dia. Amin. Apa yang kita bisa lakukan bagi dimanapun, apapun, khususnya di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, berbuatlah untuk Tuhan. Puji Tuhan. Itu sekilas dari paduan suara ya. Jadi nanti ada paduan suara, kita siap untuk berlatih mempersembahkan bagian kita kepada Tuhan dalam ibadah, perayaan Natal dan ulang tahun gereja kita ke-55. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian. Besar Allah. Menyanyikan betapa Dia Allah yang besar. Saat saya ada di hadapan Tuhan, Dia sangat besar dan ajaib. Oh
harapan ini melawat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Biarlah hati kami, hidup kami akan selalu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik di dalam pelayanan Bani Asal maupun kaum wanita Sipora. Tuhan, berkati mereka, pakai kehidupan mereka lebih heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang melayani Tuhan, ada Engkau yang memberikan upah di sana Tuhan Yesus. Setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, diberkatilah setiap umat-Mu. Berkati dalam seluruh apa yang mereka lakukan kepada Engkau pada pagi hari ini, saat mereka memuji, memuliakan nama-Mu. Dan ketika mereka sudah membawa korban persembahan, kecil ataupun besar, Engkau Allah yang memperhatikan setiap apa yang mereka bawa di rumah Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mereka yang bawa apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Engkau angkat tangan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun umat yang sudah mengembalikan milik Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka, dan biarlah dari segala sesuatu yang mereka lakukan terjadilah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan-kegiatan kami lagi sepanjang minggu berjalan. Ada ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah yang kami lakukan. Biarlah hati kami selalu rindu untuk datang bertekun di dalam ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Di sana ada firman yang akan membawa kami untuk semakin berada di dalam Engkau. Diberkatilah Tuhan Yesus setiap pekerjaan usaha mata pencarian umat-Mu. Di sepanjang minggu mereka beraktivitas kembali dalam tugas-tugas mereka, dalam pendidikan anak-anak mereka. Diberkati Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau perhatikan, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalaupun ada mereka yang sakit, tolong jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami selalu berdoa kepada-Mu Tuhan untuk adik dari Busoni. Tuhan juga selalu nyatakan kuasa-Mu. Kami hanya mohon kemurahan-Mu terjadilah di dalam kehidupan adik Busoni. Biarlah menjadi satu kesaksian bahwa ada Engkau yang menjadi penyembuh bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang sudah kami lakukan pagi hari ini, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan sertai dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kemanapun, dimanapun kami berada hari ini, ada perlindungan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami pulang dengan membawa segala berkat-berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini, besok, dan sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.